Oke, selamat siang semuanya ya. Eh, Hari ini kemarin kita kuliahnya sudah membahas tentang apa kuis tentang desain survei dan sebagainya. Nah, saya sekarang minta teman semua, kita waktunya panjang ya, santai aja. Membuat sebuah desain survei, terus nanti dipresentasikan one by one ya, satu 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 satu, terus saya lihat apa jenenge kalian cari peta geologi tapi jangan yang sudah dari eh, publikasi ya, jangan yang sudah dari publikasi tentang magnetik, tapi idenya apa di situ, targetnya apa yang mau kalian lakukan, terus ya desain survei. Saya ingin melihat kemampuan desain survei kalian dari bulan nanti. Oke, mungkin berapa lama kira-kira waktunya? 10 menit untuk membuat dan mencari, atau lagi ada yang keluar? Halo, halo. Pak, tadi saya terpental keluar. Mungkin boleh diulangi, Pak. Oh, ini Mbak Retno. Jadi kemarin kan kita kuliahnya tentang eh, processing, modeling, akuisisi ya. Nah, hari ini saya minta teman-teman itu untuk membuat sebuah presentasi nanti one by one ya. Areanya bebas di mana, terus membuat desain survei magnetik ya, buat desain. Terus alasannya kenapa menarik garis di situ, tujuannya apa, habis itu apa jenis ya, tujuannya apa, targetnya apa, ya targetnya apa, terus perkiraan spasi berapa. Nggak usah pakai ArcGIS, nggak usah, ya langsung di PPT aja. Kira-kira membuatnya berapa menit? 20 menit, 10 menit, setengah jam, sekitar 3 sampai 5 slide aja mungkin. Tapi hari ini, maksudnya siang ini ya. Halo, 30 menit, Pak. ya, Mbak Sini, nanti 3 menit ya. Oke, silakan teman-teman sekitar nanti hampir jam 3 ya, 14.51. Ya, 14.51 nanti bisa membuat PowerPoint-nya ya. Gak usah banyak-banyak ya, mungkin 5 slide. Terus saya tanya-tanya nanti. Ya, desain survei. Bebas areanya mau di mana, yang penting ada peta geologinya, terus nanti titik-titik magnetiknya kira-kira di mana aja kalian letakkan, targetnya apa di situ, tujuan penelitiannya kira-kira apa. Silakan ya, 14 ya, jam 3 lah dibulatin aja, nggak apa. Jam 3-an. Oke, nanti silakan comeback lagi ya. Saya udah pada absen ya ini. Terus nanti ini saya nilai ya. Ini individual task, jadi setiap minggu saya ada nilainya. Gimana Mbak Arno? Sudah absen? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke. Saya stop share.
Oke, kayaknya sudah semua belum ya? Halo, halo. Udah, Pak. Belum. Wah, masih belum ya, wes. Tapi hari ini ya nggak bisa presentasinya. Oh iya, Mbak Sinta kemarin belum ini ya, belum kuis apa jenenge. Tapi udah lewat ya. Nanti harus ini ya, Iya, dikejar Pak, ini. belum. Kemarin saya Sakit ya? sakit. Ya, oke. Bisa nyusul ke Pak? Tapi soalnya udah. Oh, tapi nggak ada yang anu ya. Saya nggak tahu, Mas. Oh ya, ya itu kan nih. Ya, wis, dirasain dulu. Iya, Pak.
Halo, udah selesai belum? Udah jam 3 nih. Sore-sore semuanya. Kita mulai ya. Mbak Jasinda, Mas Ivan. Sudah selesai belum ya? Bentar, Pak. Nggak usah bikin peta yang ini ya. Di apa namanya? Konsep aja. Konsep desain survei. Jadi kayak nih sawit yang sudah sama sekali. Mas Ali nggak kuliah? Udah tadi 29. Pasti kita operasi. Ada meskipun kecuali bagian tadi dia dari wah itu biasa lagi kamu tahu proses yang itu ada istilah yang dibilangkan hanya karena dia risiko rendah sedang dan jadi kalau ada sebuah rendah itu kita kan setara kalau yang tukar PL kalau yang ada menjual ini dan kita masih aku kemarin karena nanti dia ini dia lagi bisa hari ini jemput tadi presentasi kamu yang di kampus sebelumnya mati mereka untuk kemudian tulis namanya saya terus mereka lolos di kemungkinan itu cuma presentasikan dashboard apa yang kita dapat orang banyak lupa bahwa mendagri itu akan menjadi satu itu tugas kita masyarakat tidak ada suara kecuali yang terdaftar tapi suara tidak tahu yang biasanya sebenarnya kemarin itu belum apa barusan yang makanya aku nanti kembali yang tentang oposisi apakah mereka yang pembentuk film itu petisi bang pada saat dia membantu pemerintah dan segera memberikan apa awalnya bisa dilakukan kalau sebetulnya dan mereka bisa begini tidak ke depan dengan apa itu bukan kalau yang perlu dan sejarah di zaman orang-orang itu berarti di tengah yang bisa mereka investasikan mereka selalu mencari dia ini ada kisah yang udah uang
Dan itu terbesar setelah adanya serangan dari yang itu harus dibuat. Saya tidak bilang yang Afrika selalu mencari argumen bagaimana dia mencari bagaimana caranya apa ya? gimana langsung dari jalan publik. Saya tidak bisa. Ini dengan penjelasan sistem. Permisi Pak. Permisi Pak. Oke, Mbak Zinda. Ini Mas saya Alfandi sudah. lagi ngobrol ini. Iya. Saya sudah selesai Pak, tapi sejadinya saja Pak. Mungkin Gak saya mau apa, kalau bisa hari ini. Jadi minggu depan udah beda tas lagi. Oke Pak. Heeh. Silakan Mbak Zinda, kudu tak jadikan co-host ya. Oh Pak. Oh iya Pak. Ini ada asesmennya loh, jadi saya lebih suka sekarang proses saja deh, nggak hanya ujian. Silakan Mbak. Oke Pak. Oke. Benar. Wah, akeh men Mbak. Iya Pak, ini sedikit sih Pak. Ya oke, yuk silakan. Bentar. Oke. Jadi saya ingin memaparkan desain survei saya terkait terkait kawasan hidrotermal Ijen. Jadi di sini saya ingin menggunakan metode magnetik untuk mengidentifikasi kawasan hidrotermal di daerah Ijen. Jadi ini peta geologi untuk daerah Ijen sendiri. Dia berada di daerah pegunungan. Jadi untuk kawah Ijennya di sini dan di sekitar-sekitarnya di sini ada pegunungan-pegunungan di samping-sampingnya gitu. Dengan kebanyakan itu ada aliran piroklastik di sekitar-sekitar punggungan-punggungannya ini dan juga ada aliran lavanya di situ. Nah, karena peta geologinya seperti ini, jadi saya ingin mengidentifikasi adanya daerah hidrotermal menggunakan metode magnetik. Untuk sayatannya ada dua di sini, sayatan A dan A aksen di sini, lalu dari sayatan B dan B aksen di sini. Ini petanya saya ambil dari beberapa orang yang telah membuat peta geologi ini. Jadi yang pertama ada analisis geologi dan target objeknya, yaitu yang pertama ada unit batuan magnetik. Berdasarkan peta geologinya di sini, daerah didominasi oleh lava A1, A2, A3, yaitu yang di sekitar sini. Ini A2, A4, A5, ada A1 juga di sini, A1, A2, yang memiliki susceptibilitas tinggi dan merupakan piroklastik seperti yang ada di peta geologi sebelumnya. Lalu untuk anomali targetnya, saya ingin targetnya itu adalah zona demagnetisasi di bawah kawah Ijen. Seperti itu. Lalu untuk identifikasi target anomali, ini kedalamannya untuk demagnetisasi sekitar ada di 500 sampai 1.500 meter berdasarkan sayatan B sampai B aksen. Lalu untuk kontras susceptibilitasnya merupakan perbedaan tajam antara lava segar dan lava teralterasi. Jadi ada karena adanya perbedaan litologi gitu, maka menghasilkan kontras susceptibilitas. Nah itu yang akan diukur di magnetik gitu. Untuk hisortnya ada di area puncak Gunung Merapi dan kawah Ijen sebagai pusat aktivitas. Jadi Gunung Merapi di sini dan kawah Ijen di sini. Yang kita tahu bahwa kawah Ijen masih aktif sampai hari ini. Gitu. Lalu untuk desain gridnya dari peta geologi yang saya dapatkan tadi itu berskala 1 sampai 50
skalanya 1:50.000. Maka dari itu di sini saya mempropos lintasannya itu 200 meter. 200 meter ini dianggap semi detail dan cukup untuk menangkap anomali dan tubuh intrusi atau reservoir dengan lebar lebih dari 400 meter tanpa kehilangan data spasial asing. Lalu untuk parameter spasinya, di sini spasinya antara 40 sampai 50 meter antar stasiun di sepanjang lintasan. Terus orientasinya ada orientasi utara selatan karena izin berada di ekuator magnetik. Untuk tie lines itu ada 1000 meter. Itu digunakan untuk kontrol kualitas data dan leveling anomali. Lalu untuk parameternya seperti ini, yang ini seperti rangkuman dari beberapa yang telah saya bicarakan tadi. Ada line spacing-nya 200 meter. Untuk station spacing-nya 50 meter. Sampling rate-nya 1 detik. Terus base station-nya untuk base station 1 unit, dia merekam data magnetik dengan interval 1 menit. Gitu. Lalu ini untuk penjelasan variasi hariannya. Jadi variasi harian di sini diukur untuk mengetahui untuk mencocokkan data magnetik yang kita ukur saat itu sama data fluktuasi magnetik yang dihasilkan dari medan eksternal. Makanya perlu dilakukan variasi harian gitu. Ini untuk manajemen topografinya, karena dia ada di daerah pegunungan, maka harus diperlihatkan atau harus diperhatikan dari segi keamanan, koreksi topografinya dan GPS-nya di sini. Lalu ini untuk alur pengolahan data magnetiknya. Yang pertama ada editing dan diurnal untuk menghilangkan noise dan variasi efek harian. Habis itu ada dikoreksi BRF, lalu di upward continuation. Yang terakhir ada reduction to pole. Ini untuk apa sih output yang akan dihasilkan. Yang pertama ada total magnetic intensity map, terus habis itu ada RTP, dan kalau bisa ada model inversinya. Jadi ini pelaksanaan timeline-nya, desain surveinya seperti ini. Yang pertama ada persiapan, lalu akuisisi, processing, dan pelaporan. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jacinda. Kalau titik-titiknya diplot di mana tadi? Mungkin aku miss. Di peta Untuk geologi. titik-titiknya belum diplot Pak di sini. Tapi untuk jarak ya. Nah itu kalau Pak. cross section itu ya? Iya, Pak. Aksen, BP aksen. Oh, hanya 2 lens ya? Iya Pak. Surveinya hanya 2 lens Mbak Jacinda. Betul Pak. Aksen sama B. itu ya? Iya. B aksen. Targetnya? Targetnya ya. Targetnya hanya dipaskan di area ini aja Pak, area kawah-kawahnya dan intrusi lavanya gitu Pak. Intrusi lava. Nggak ada target apa gitu? Tadi saya kepikirannya itu saja Pak. 2 itu aja ya. Oke. Nggak maksudnya nggak nge-grid atau hanya 2 lane aja ya? Iya Pak. Karena targetnya luas itu ya. Oke. Iya. Jurnal dimagnetisasi di bawah kawah ijen. Oke. Kenapa meneliti zona maksudnya kenapa kepikiran zona dimagnetisasi Mbak Jacinda? Agar tahu dia tuh sudah mulai
sudah mulai cooling atau lavanya itu dia munculnya di area mana dan dia sudah mulai membeku itu di daerah mana gitu Pak. Terus implikasinya buat apa? Maksudnya pentingnya neliti apakah hanya untuk modeling aja atau mau mitigasi bencana atau apa gitu? Hanya untuk memetakan itu aja Pak, memetakan zona ini saja. Oke, zona investasi ya. Ya, Enggak. Geothermal juga enggak? modeling. Alasan geothermal juga enggak? Enggak Pak, hanya untuk itu saja. Apa namanya? Modeling itu aja Pak, modeling Modeling lava tiga ya? dimensi di bawah tanahnya itu seperti apa. Oke, makasih Mbak Jasinda. Terima kasih banyak. Oke, Pak, terima kasih Pak. Yang lain Suara saya masuk tidak ya, Pak? masuk, silakan Mbak Nurul, Mbak Anissa. Tak pakai co-host dulu. Namanya Nurul Anissa. Silakan Mbak Anissa. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah silakan. Jadi di sini saya ingin memaparkan sedikit aja sih, Pak. Jadi terkait dengan yang batu hijau. Di sini batu hijau itu gold mine. Jadi dia itu letaknya di Sumbawa. Ya, ini peta regional dari Sumbawa. Jadi kenapa saya ngambil ya karena di sini ada prospek gold mine ya, namanya batu hijau. Kemudian daerah tepatnya itu lokasi spesifiknya ada di bagian bawah sini, jadi agak di pojok. Dari peta geologi regionalnya kan juga terlihat bahwa daerah ini itu sebenarnya adalah terdiri dari batuan intrusi. Yang ini ya, jadi batu hijau goldmine-nya itu ada di bagian sini, ya, dia ada di kalau dari geologi regionalnya terdiri dari batuan intrusi. Nah ini cuman saya buat secara tiba-tiba tadi, pokoknya ketika di zoom di area ini saya mempropos gitu ya, titik-titik surveinya ini dari jaraknya ini sekitar 500 meter untuk tiap jarak dari spasi mau dia vertikal apa horizontal. Jadi untuk luas areanya mungkin sekitar 14 km persegi. Tujuannya saya itu untuk mencari itu pusat dari magnetisasinya itu di mana. Jadi kalau didapatkan high magnetic yang tinggi berarti kemungkinan di situ adalah badan utama dari si magnetiknya. Jadi kemungkinan pada daerah itu tingkat keberadaan emas atau mungkin nih logam-logam yang lain itu cukup tinggi. Gitu aja sih Pak. Oke Mbak Anissa. Mbak Anissa, itu merahnya ada yang beda ya di tengah-tengahnya ya? Atau Yang ini nih lembah Pak. Jadi sebenarnya daerah ini itu udah ada tambang di sini tuh. oh itu daerah mana tuh? Gimana Pak? Itu daerah mana? Sumbawa. Sumbawa. Oke. Itu tengah-tengah itu anomali yang warnanya agak keping-pingan Bukan Pak. apa? Bukan, ini sebenarnya itu hasil saya overlay antara regional sama topografinya sama peta geologinya ini, makanya warnanya agak ini. Nah, yang di bagian tengah ini sebenarnya itu lembah. Lembah ini sih karena udah di situ ada tambang, Pak. Jadi kan kalau tambang emang ininya lebih dalam lagi. Oke. Terus itu surveinya di dalam intrusi semuanya? Nggak Iya, melewati batas kuning nge-cross gitu? Enggak sih, tapi sebenarnya saya punya ini geologi lokalnya. Kalau dari geologi lokalnya regional kan ini semuanya ini ya,
intrusi semua. Tapi kalau dari geologi lokalnya tuh sini semuanya nggak intrusi gitu. Mana coba geologi lokalnya? Bisa ditunjukkan nggak apa? Tak kasih waktu. Nih, Oh ini kalau. Nah, titik-titikmu di mana ini nih? Pak. Iya, Titik-titikmu di mana? di bagian tengah sini Pak. Ini Itu di bagian sini. Oke. Oh, yang coklat apa? Yang hijau apa? Yang biru apa? Yang kalau yang ini batuan vulkanik semua. Ini vulkanik piroklastik, terutama yang warna krem-krem ini. Yang ini juga vulkanik piroklastik. Kalau yang merah sama yang kuning ini batuan intrusinya. Cuman dia warnanya beda karena ada yang lebih muda, ada yang tua. Oh, ini daerah mana tuh Mbak tadi? Daerah Sumbawa Pak. Sumbawanya di mana? Iya. Kalau SBD itu apa? Titiknya itu. Oh itu kayaknya titik ini Pak, lubang bor. Oh, ini paper siapa Mbak? Yang coklat ini? Yang coklat itu dari Ali apa ya namanya? Saya lupa. Jaya ini, yang merah kuning ini. Tahun yang ini ya Pak? Ya yang Mbak Anissa Haiklak itu. Bener Pak? Ya. Soalnya kok kayaknya polanya patternnya beda gitu. AY tahun 2011 Pak. AY 2011. Ada papernya? Ada Pak. Beneran di Sumbawa ya? Iya. AY 2011. Oke. Soalnya kalau apa itu gold mining ya? Iya. The mineralogy of gold copper. Batu hijau ini ya Mbak ya? Iya Pak. Oh, oke. Cuman itu peta geologinya masih belum tuh. Tidak apa ya? Kalau di sini ya, saya udah nemu sih papernya. Apakah lokasinya sama antara situ karena ini itu Indonesia gede banget ya kan? Iya. Dari papernya. Terus ya memang itu sih nunjukin ada ya saya sudah nemu papernya Mbak. Dia nggak ngedetailinnya dari peta Indonesia, jadi khawatirnya lokasi yang cukup berbeda ya. Soalnya itu kan titik toh di figur 1. Betul. Walaupun hampir sama ya. Iya. Walaupun hampir sama ya. Oke, Mbak Alisa, terima kasih. Cuman ya itu kayak ya yang geologi intrusi gede. Agak debatable ya. Jadi lebih baik titik-titiknya ditentukan di papernya AY ini, bukan di peta geologi regional. Di sini ya Pak. Siap. Oke, thank you Mbak Anissa. Nice. Kasih Pak. Siapa lagi yang ini? Silakan Mas Ivan. Nah, aktif ini kan enak. Mahasiswa S2 itu kudu aktif kan? Sudah sekarang. Sudah, silakan Mas. Sudah Ivan. Mas, sudah kelihatan. Silakan. Kok hilang? Oke, sudah jelas ya. Oke, jadi mungkin secara singkat aja karena ini biar cepat. Di sini saya untuk desain survei ini survei geomagnetik untuk identifikasi
sistem panas bumi di Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Jadi di sini latar belakangnya ada Gunung Ungaran, gunung api quarter. Dia memiliki manifestasi panas bumi aktif. Lalu dia terdiri dari ada endapan travelin dan batuan teralterasi di daerah Gedung Songong, Limut, dan Kendali Sodo. Litologinya formasi kali gesik, joglong, penyataan gajah mungkur, intrusi andesit, serta batuan vulkanik Ungaran tua dan muda. Struktur sesar dominan barat laut tenggara dan utara selatan. Diduga pengontrol manifestasi panas bumi. Estimasi potensi sekitar 110 megawatt. WE ini apa watt ya? Luas prospek kurang lebih 10 km persegi di Gedung Songo dan Limut. Tujuan survei memetakan zona demagnetisasi untuk mengidentifikasi zona reservoir dan zona alterasi panas bumi, mengidentifikasi struktur besar pengontrol fluida hidrotermal, dan mendukung model konseptual sistem panas bumi Ungaran. Lalu ini ada dasar teorinya, seperti yang kemarin, batuan memiliki sifat magnetik bergantung kandungan mineral ferromagnetik. Misal magnetit ya, medan total yang terukur seperti rumus sebelumnya bahwa alat mengukur medan total. Nanti untuk mengukur anomali harus dikurangkan semua ya. Lalu aplikasinya untuk panas bumi, zona termagnetisasi, batuan segar kaya mineral magnetik, anomali tinggi, lalu demagnetisasi, batuan kehilangan sifat magnetik karena ada titik titik kuri ya, sekitar 550 sampai 580 derajat Celcius. Untuk magnetit. Alterasi hidrotermal, mineral magnetik berubah menjadi mineral non-magnetik atau hematit, pirit, lempung. Demagnetisasi menjadi indikator kunci reservoir panas bumi, intrusi atau magma chamber. Nah, untuk desain surveinya, kurang lebih desain survei ini ada mungkin dua opsi ya, bisa secara jalan kaki atau malah UAV. Yang jelas untuk jalan kaki misal cakupan yang misal yang ya untuk area cakupan sekitar 4 kali 4 km luas targetnya karena 1 km persegi daerah Gedung Songo, lereng selatan Ungaran. Lalu opsi orientasi lintasan tegak lurus dominan ini north east sama southwest, memotong sesar. Lalu spasialnya sekitar 100, lokal detail, spasi titik ukur 25 sampai 50 meter. Untuk instrumen bisa pakai proton processing magnetometer nih yang di bawah jalan ya. Terus ada base station, lalu ada durasi yang mungkin sekitar 10 sampai 14 hari tergantung medan dan cuaca. Kalau UAV misal drone ini bisa dengan drone magnetometer terbang ikuti topografi, ini opsional. Nah, untuk peta geologinya saya cari-cari ini Lebar Magelang Jawa Tengah karena nggak ada waktu untuk mengegrid dengan benar ya. Jadi kayak untuk garis lintang, garis bujurnya agak susah tadi. Jadi saya asal menerapkan titik di sini di overlay aja. Jadi mungkin ini kurang tepat ya karena harusnya di zoom sesuai kebutuhan aja, jadi nggak semua ditampilkan. Jadi kurang lebih intinya ada spasialnya dari grid itu mencakup area yang ingin kita cari seperti itu. Nah nanti kalau misal waktunya banyak bisa kita pakai QGIS atau apa untuk membuat grid yang lebih bagus. Kurang lebih seperti itu. Nah ini petanya, ini peta geologi ada di samping. Lalu ini untuk tahapan koreksi dan pengolahan data dari data mentah. Lalu ada koreksi harian, base station, ada koreksi IGRF, lalu dapat anomali magnetic total, bisa pakai reduction to fall, lalu over continuation, pisahkan anomali dangkal dan dalam, filtering, ada derivatif, analitik, signal, dan tilt, inversi pemodelan bisa 2D atau 3D, lalu interpretasi berdasarkan peta geologi. Target interpretasi dan kesimpulan peta anomali tadi anomali magnetik total atau TMI area Gedong Songo, identifikasi zona demagnetisasi, kandidat reservoir, zona alterasi hidrotermal, lalu delineasi sesar bawah permukaan sebagai pengontrol fluida panas, model 2D atau 3D, distribusi susceptibilitas magnetik hingga kedalaman
kurang lebih 2-3 kilometer mengacu hasil terdahulu. Reservoir kurang lebih 1050 sampai 1100 meter hingga 2700 BMSL. Kesimpulannya, metode geomagnetik efektif dan relatif murah untuk tahap eksplorasi awal panas bumi. Desain survei di Gunung Ngaran difokuskan di Gedung Songo dengan grid seperti yang saya sebutkan tadi, 100 dengan spasi 5 sampai dengan 50 meter. Kombinasi koreksi yang tepat ya, tadi ada urat koordinat itu penting ya untuk menentukan kualitas interpretasi. Hasil magnetik perlu diintegrasikan dengan misal gravitasi, geolistrik atau MT dan geokimia untuk lebih akurat dalam model konseptual yang komprehensif. Mungkin itu Pak untuk slide saya buat ringkas. Oke, makasih Mas Ivan. Ini suku paper nih. Enggak Pak, tadi saya nyari di internet, selalu saya tempel-tempel aja sesuai catatan kemarin. Oke, yang slide 6 Mas. Slide ke-6, desain survei ya. Ya, itu digedein aja. Uh, Itu gridnya yang desainnya gridnya Mas. Gridnya Ivan. jujur nih masih aneh Pak, salah. Karena saya tadi coba ngegrid manual itu kelamaan. Jadi saya tadi minta bantuan Gemini buatkan saya grid tadi, tapi saya lihat kok aneh gitu. Enggak itu. Tapi itu ada peta anomali punya penelitinya. Ini Peta itu pojok legend itu loh, legenda. Ini tuh justru karena saya minta Gemini tiba-tiba ini muncul Pak. Tadi sebelumnya nggak ada. Aslinya nih nggak ada Pak. Karena nggak ada waktu buat saya nutupi, jadi ya udahlah saya pakai aja gitu. Baru. Oh dia bisa generate sendiri ya? Iya, karena tadi saya mau ngegrid manual kan, pakai ini. Kok lama ya, daripada nggak selesai hari ini ya udah. Oke, tapi itu di zoom in coba itu ada feature geologi apa di situ? Oke. Dan ini tadi dapat petanya pun bentuk PDF Pak, saya ekstrak dari skripnya. Jadi kalau kurang jelas ya mohon maaf. Kalau feature maksudnya itu di grid, stop di gridnya itu Mas, stop di gridnya aja. Oh ya sini. Nah di gridnya itu ada feature geologi apa aja di situ? Berarti kira-kira. Ini kurang jelas sih. Berarti kan itu ada kalau formasi kan yang pink semua ya hampirnya ya. Ya. Walaupun dia ada sedikit bagian yang kuning ya. Bagian kuning terus ada sedikit beda di situ. Ya di tengah-tengah itu volt atau apa itu ya? Itu. Ini kayak sesar sih Pak itu. Ya patahan volt ya. Patahan ya volt ya. Jadi targetnya apa Mas? Targetnya ini memetakan tadi zona demagnetisasi karena untuk mengetahui sebaran dari ini potensial panas buminya Pak. Potensial panas bumi. Terus kerja di situ ya. Kalau puncaknya kan di mana tuh? Ini deh kayak Pak, di kursor saya kelihatan nggak Pak? Oh di situ. Iya, oke, kursor saya di kursor itu ya. Iya. Oke Mas Ivan. Oke Pak. Stop. Terima kasih. Ya. Start gimana ya? Mungkin saya boleh Pak. Boleh Mbak Retno. Harus stop share. Oh ini ada udah Pak ketemu. Baret bisa saya dulu 22% nih. Oh, boleh. Oh Mas Avandi baterainya mah habis tuh. Ya. Saya Mas. Mungkin perjalanan lama dan tiga satu kan masih ada bekas-bekas sentik. Makanya beliau menyebutkan PEK pakai source dari data sekarang dia sudah bisa jalan pada
Silakan Mas. Suaranya belum masuk, Mas Alfandi. Wah ini baterainya ada pada mau habis. Mbak Retno agak nanti. Mas Alfandi suaranya belum Iya, masuk. Pak. Mas Alfandi. Atau Mas Amar dulu. Tinggal 11%, Mas Alfandi mau 20. Gimana ya Mas Fandi ya? Mas Fandi nggak denger deh suaranya. Ada Mas Oh, gitu. Amar. Oke, saya cuma 7 slide kok Pak. Iya makanya. Oke, Oke. silakan Mas. Oke, saya dulu nggih Mas. Mohon izin melompati. Mas Alfandi tahan sih ya. Slide saya terlihat belum ya Pak? Sudah, silakan dibesarin ya. Nah, oke. Oke. Sebelumnya, jadi untuk tugas pembuatan desain survei ini dari saya itu mengambil topik untuk identifikasi struktur bawah permukaan dan sebaran intrusi batuan beku. Ini menggunakan metodenya seperti yang kesepakatan sebelumnya itu menggunakan geomagnetik. Nah ini untuk lokasinya itu ada di Cagar Alam Geologi di Karangsembung. Nah kemudian untuk ini ada peta geologi regionalnya dari Karangsembung. Nah ini untuk area penelitiannya, untuk lokasi secara general itu ada di Desa Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk spesifiknya itu di sekitar perbukitan Gunung Parang atau Kalimuncar. Nah untuk areanya sendiri itu yang saya ambil area surveinya itu 2 kali 2 km. Kemudian untuk topografinya sendiri di area tersebut itu relatif perbukitan bergelombang, sedang hingga curam dengan lembah sungai. Nah kemudian, untuk target utamanya atau zona of interest-nya itu target fisik, itu ada intrusi batuan beku seperti diabas atau basal dan juga struktur sesar atau patahan yang ada di bawah permukaannya. Kemudian untuk sifat fisiknya itu dinilai dari perbedaan suseptibilitas magnetiknya. Jadi untuk batuan beku intrusi itu punya mineral ferromagnetik yang tinggi sehingga akan menghasilkan anomali magnetik positif atau kontras yang sangat jelas dibandingkan dengan batuan sedimen di sekitarnya seperti lempung atau breksi. Nah sifatnya ini paramagnetik atau diamagnetik. Nah untuk alasannya kenapa saya memilih area ini, itu secara geologi, di mana Karangsembung itu merupakan kompleks melangnya atau campur aduk batuan akibat tumbukan lempeng tektonik purba. Ya. Jadi banyak intrusi batuan beku yang muncul ke permukaan atau yang tersingkap di situ. Nah sebaran bentuk dan kemenerusan di bawah permukaan ini, dia itu tertutup oleh pelapukan tebal dan batuan sedimen yang lebih muda. Nah kemudian alasan penggunaan metode magnetik itu dikarenakan geomagnetik itu sangat sensitif terhadap mineral magnetik ya. Jadi untuk penyusun mineral magnetik dari penyusun batuan bekunya. Jadi untuk metode ini dia itu relatif cepat dan juga murah, kemudian bersifat non-destruktif atau dia itu tidak merusak lingkungan sekitarnya. Nah untuk memetakan struktur bawah struktur batuan dasar, jadi dia itu tidak non-destruktif ya untuk pemetaannya. Jadi ini bisa digunakan untuk yang untuk memetakan batuan beku di bawahnya. Nah, untuk tujuannya ini untuk memetakan persebaran dari nilai anomali medan magnetnya sendiri di area tersebut, di area Karangsembung tersebut. Kemudian
mengidentifikasi batas dari litologi antara batuan beku intrusi dan juga batuan sedimen bawah permukaan. Kemudian untuk menginterpretasi keberadaan struktur geologi seperti sesar atau kekar yang mungkin mengontrol intrusi batuannya. Kemudian untuk membuat pemodelan bawah permukaan baik secara 2D ataupun 3D untuk estimasi kedalaman dan geologi dari tubuh intrusi batuan bekunya. Nah, ini untuk spesifikasi alat yang digunakan itu menggunakan sensornya proton precession atau PPM. Untuk base-nya itu digunakan untuk mencatat variasi harian medan magnet. Kemudian ada rover station, ini yang akan bergerak nanti sepanjang lintasan surveinya. Dan juga ada GPS untuk menentukan koordinat titik ukur. Dan yang terakhir ada jam digital yang digunakan untuk sinkronisasi waktu di antara base dan juga rovernya. Nah, ini untuk desain lintasannya. Untuk konfigurasi gridnya sendiri, luas area seperti yang saya sebutkan di awal itu sekitar 2 kali 2 km. Kemudian spasinya itu digunakan 50 meter dan spasi lintasannya itu sekitar 100 meter. Nah, waktu operasinya itu sekitar pukul 7 sampai 17 atau pukul 5 sore, yang dimana ini diperuntukkan untuk menghindari adanya gangguan dari badai magnetik di saat malam hari. Nah, arah lintasannya itu relatif dari utara ke selatan, yang dimana ini tegak lurus terhadap arah umum dari struktur geologinya. Oke, mungkin itu saja, Pak. Oke, Mas Amar, boleh lihat tadi peta geologinya, Mas? Oke, Ini, itu titik 1112 itu titik surveinya. Ini sebenarnya saya tuh mau ngambil arah regionalnya saja, Pak. Untuk titiknya belum saya titik secara manual gitu. Jadi ini tadi karena saya buru-buru dan kehabisan baterai juga sih, Pak. Jadi saya ambil yang ada iya. dulu, saya cari dulu gitu, Pak. Maksudnya mau ngambil sampel untuk tiap formasi gitu ya? Oke, mau ngambil. Makanya ambil titiknya di formasi Batu Gamping 2. Oke. Terus 9, 7, 6 itu ya? Oke, 7, 11. Oke. Targetnya apa, Mas? Targetnya itu untuk ini, Pak. Apa namanya? Yang intrusi batuan bekunya, Pak. Dan juga sama struktur sesar atau patahannya yang di bawah permukaannya itu. Oke, makasih Mas Amar. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Mas Afandi. Baik, Pak. Saya coba lagi. Jangan, Mas. Apa sudah tampil, Pak? Udah. Baik. Pertama saya ambil lokasinya yaitu Waduk Sermo di Kulon Progo sana, dengan target penelitiannya itu untuk mengetahui zona rembesan, zona bedrock, antara bedrock dengan lapisan atasnya yang harapannya bisa dijadiin referensi untuk perbaikan atau sekedar teori apa yang terjadi di Waduk Sermo sana. Next, ini peta geologi dari waduk sekitar Waduk Sermo itu. Batuan di sana didominasi oleh andesit, dan juga ada beberapa di area yang pink ini haldisit intrusif, dan juga yang hijau ini mungkin adalah sandstone. Kemudian yang biru kita tahu itu adalah air dari bendungan Waduk Sermo. Next, untuk grid-nya sendiri, desain survei yang bisa saya tampilkan hari ini terdiri dari 8 lintasan dari utara ke selatan atau selatan ke utara, di mana spasi tiap grid-nya ini adalah 250 meter. Jadi
karena target kita cukup dalam, yaitu untuk bedrock di area sekitaran waduk ini. Jadi saya pasang grid cukup jauh dan juga lintasan yang cukup jauh, yaitu sekitar 2 kilo kali 2 kilometer. Kemudian base-nya mungkin saya taruh di area tengah, agar nantinya bisa jika diinterpretasi nanti bisa lebih, jika area base-nya bisa di tengah-tengah grid ini. Kemudian next, ini interpretasi. Jadi peta anomali yang kita hasilkan dari hasil pengukuran tadi itu, dari sana bisa kita lihat variasi suseptibilitas batuan di bawah permukaan. Anomali yang tinggi mengindikasi batuan yang dengan kandungan mineral magnetik yang tinggi. Kemudian sebaliknya itu mungkin bisa kita interpretasi sebagai zona alterasi, rekahan, dan juga batuan sedimen. Satu lagi, jika dilihat dari desain survei ini, ada beberapa titik yang menyentuh air. Jadi yang titiknya, lokasinya ini yang ada di air ini kita bisa skip, dan kemudian kita serahkan ke software untuk interpolasi. Jadi mungkin triknya dari software itu dia akan menganalisis sesuai dengan data-data yang ada di sekitar kita. Jadi dia bisa memprediksi apa aja yang ada di sekitar itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tampilkan. Oke Mas Safandi, ini di overlay sama peta topografi ya? Apanya Pak? Yang ini. Oh ini, Oh, ini gridnya overlay pakai. sama peta topografi ya? Nah ya Pak. Nggak sama peta geologi. Saya karena buru-buru tadi Pak, jadi saya coba aja ini seadanya, karena kalau ngikut peta geologi ini kan targetnya kan di sekitar main dam-nya ini yang di sebelah kanan ini, sebelah timur. Jadi makanya saya geser ke sini Pak, gridnya. Oh, harusnya di peta geologi Mas. Kalau topografi nggak Pak, ini Gak ada informasi yang mau dicari. Ya wes oke Mas Afandi. Mungkin satu lagi ya, kita lanjut minggu depan kalau ini. Mbak Retno ya tadi udah request. Mungkin nanti Mas Ya. Tangguh sama Mbak Sinta minggu depan ya. Rebu. Iya, Pak. Silakan Mbak. Sekarang nggak apa-apa Apa? sih, Pak. Baik Rebu aja, Pak, Mbak saya Cinta. izin Sudah share tak share? screen ya Pak. Ya. Oke. Apakah share screen-nya sudah terlihat nggih? Aduh, gimana ini gedenya? Sebentar Mbak, lagi loading. Sudah terlihat teman-teman dan Sudah. Silakan Mbak Retno. Baik, di sini saya mengambil tujuan untuk mengidentifikasi potensi baru mineral emas dan perak di sekitar tambang emas Gosowong, daerah Halmahera Utara, Maluku Utara. Dari papernya itu diteliti oleh mahasiswa teknik geologi dari UGM, tapi bukan menggunakan survei geofisika, tapi lebih ke geokimia. Nah, ini saya ngambil bahannya aja untuk dicoba pakai survei geofisika gitu. Ini untuk peta geologi regional yang ada di daerah Halmahera, ya, Pulau Halmahera, daerah Maluku Utara. Di sini yang sebelah peta yang warna-warni ini dari jurnalnya, terus yang sebelah untuk judul peta geologi ini saya ambil dari peta geologi yang dipakai biasanya. Nah, untuk area
yang diteliti atau difokuskan nanti di bagian yang berkotak oranye karena di situ nanti itu ada struktur batuan, didominasi struktur batuan beku yang kemungkinan bisa menjadi potensi adanya mineral yang baru. Untuk skala peta geologi regional yang dipakai di daerah Halmahera sendiri itu 1/200.000. Lanjut, ini untuk kurang lebih litostratigrafi area pengamatan itu batuannya terdiri dari batuan kuarter sama batuan tersier yang ada beberapa jenis ya, mulai dari endapan kuarter, ada lava andesit porphyritic, andesit sama batu pasir tuff gitu ya. Nah, dari paper ini tuh menyatakan bahwa yang berpotensi menjadi host rock dari mineralisasi emas ataupun perak itu adalah batuan tuffnya atau batu pasir tuffnya. Di sini berada di daerah sisi timur atau 20% dari areanya dan dikatakan itu mengalami alterasi hidrotermal yang kuat. Nah, dari peta geologi regional sendiri juga batuan yang ada di sekitar area pengamatan itu juga tersusun dari batuan beku dan batuan tuff juga. Jadi antara jurnal dan peta geologi masih cocok. Nah, ini untuk desain survei yang tadi saya buat, tapi ini masih manual menggunakan line-line aja. Untuk surveinya di sini saya memilihnya adalah aeromagnetik karena dari geologinya kan daerah pengamatannya tuh konturnya cukup rapat ya, sehingga diindikasikan bahwa daerahnya tuh berupa tinggian ataupun topografinya cukup terjal. Nah, karena kondisi medan seperti itu, sepertinya survei magnetik itu nanti akan lebih lama dan memakan biaya yang cukup besar, sehingga dipilihlah aeromagnetik yang bisa diakses walaupun mungkin biayanya juga besar, tapi diharapkan bisa melingkupi area target sasaran gitu. Nah, untuk panjang areanya ini dari peta kurang lebih sekitar 25 km dan di sini panjang lintasan yang dibuat itu mungkin juga kurang lebih 20 kilometeran dengan spasi antar lintasannya dibuat 2 km. Nah, untuk ketinggian terbang dari drone aeromagnetiknya itu mungkin di sekitar 100 atau 150 karena di sini kan mau mengindikasi